racun hati. Setiap kemaksiatan adalah racun dan yang merupakan penyakit dan perusak kesucian hati. Dan racun-racun hati ini yang paling banyak ditemukan dan reaksinya cukup keras bagi kelangsungan hidup hati ada 4 macam. Yang pertama yaitu fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Yang kedua fudulun nazar, berlebihan dalam memandang sesuatu. Yang ketiga fudulul ta'am, berlebihan dalam hal makan. Yang ketiga fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Nah, jadi kalau berlebihan dalam bicara ini ya, jadi dia adalah salah satu faktor yang menyebabkan hati kita keras. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis, jangan memperbanyak kata bicara selain zikrullah. Karena banyak bicara selain zikrullah menjadikan hati keras. Dan orang yang terjauh dari Allah adalah yang berhati keras. Itu riwayat Tirmidzi. Kemudian juga dengan banyak bicara terkadang membuat seseorang mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan dan tanpa dipertimbangkan sebelumnya, sehingga melahirkan kerugian dan penyesalan. Kata Umar, barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak salahnya, sehingga nerakalah sebaik-baik tempat baginya. Hal ini ditegaskan juga dalam hadis. Nabi mengatakan, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan yang menyebabkan ia tergelincir ke dalam neraka lebih jauh antara timur dan barat ya. Kalau bicara secara verbal langsung seperti ini, kita ketemu orang, kita bergaul dalam komunitas, banyak bicara kata-kata verbal. Tetapi sekarang ini di dunia modern saat ini ya, dunia online, banyak sekali kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh jari jemari kita ya, lewat media sosial yang tidak terkontrol, maka itu akan bisa menjadi racun dalam hati kita ya. Bicara yang tidak ada manfaatnya, tidak penting ya, semuanya ada hisabnya. Yang kedua adalah berlebihan dalam memandang sesuatu. Allah Ta'ala memerintahkan kepada setiap mukmin dan mukminah untuk menundukkan pandangan. Yang demikian itu lebih suci bagi hati-hati mereka. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menahan pandangannya karena Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah rasa manisnya iman yang ia rasakan dalam hatinya sampai di mana ia menghadap kepadanya. Nah, sekarang bagaimana jika perintah itu dilanggar? Maka jelas akan menyebabkan fitnah bagi hati pelakunya, yaitu rusaknya kesucian hati itu terhadap sendiri oleh angan-angan dan keindahan semu yang dibisikkan setan, lupa terhadap hal yang menjadi kemaslahatan. Lalu ia berbuat melampaui batas sehingga hilanglah akal sehatnya dan menyebabkan ia menjadi pengabdi hawa nafsu. Seperti di surat Al-Kahfi 28 yang artinya, janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah karena itu melampaui batas ya. Jadi kalau kita menahan pandangan ya dari hal-hal yang tidak baik ya, yang tidak halal, insya Allah hati kita menjadi jernih, ada nur, ada cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ada halawatul iman ini. Dan betapa banyak awal musabab daripada interaksi yang tidak diizinkan, yang tidak halal, itu dikarenakan faktor pandangan. Karena mata itu adalah jendela hati. Kalau mata ini terbuka lebar tanpa ada batasan, maka masuklah dalam hati hal-hal yang meracuninya dan menjadi sesuatu yang artinya tidak halal ya, dan dia terjerembab dalam syahwat tadi. Yang ketiga adalah berlebihan dalam makan. Sedikit makan dapat melunakkan hati, menajamkan otak, merendahkan nafsu tirahi dan melemahkan nafsu amarah. Sehingga kita dianjurkan puasa, sering-sering dianjurkan untuk puasa. Sedangkan bila banyak makan, bahkan sampai kekenyangan akan berakibat sebaliknya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, anak Adam tidak memenuhi wadah yang lebih buruk daripada ia memenuhi perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap saja untuk menguatkan tulang rusuknya. Jika memang tidak memungkinkan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi kadang-kadang kita makan secara berlebihan, padahal masih banyak saudara kita lain yang membutuhkan makanan tersebut ya.
makan dengan berlebihan ini di samping faktor kuantitas jumlah yang kita makan, juga dari sisi nominal ya, yang itu berlebihan ya. Kadang-kadang karena orang tidak memikir, tidak berpikir panjang, dia membeli makanan yang mahal di restoran yang mahal, yang kalau dialokasikan oleh orang yang keluarga yang miskin misalnya, itu bisa untuk makan mungkin 1 pekan atau bahkan lebih ya, padahal dia hanya makan 1 kali saja di restoran ini. Ini juga bisa menjadikan hati kita menjadi teracuni tadi ya. Alangkah banyak kemaksiatan yang tersulut akibat makan yang berlebihan dan menghalangi ketaatan manusia kepada Sang Khalik. Karenanya siapa yang mampu menjaga perutnya dari sifat serakah, maka ia benar-benar membuktikan bahwa dirinya mampu menjaga dirinya dari keburukan yang lebih fatal lagi. Ibrahim bin Adham berkata, barang siapa mampu mengendalikan perutnya, maka ia mampu pula mengendalikan agamanya. Dan barang siapa yang mampu menguasai rasa lapar, tidak makan berlebihan, maka ia dapat menguasai akhlak-akhlak yang baik. Sebab maksiat kepada Allah itu jauh dari orang-orang yang lapar, yang mampu menahan syahwat perutnya itu. Ibrahim bin Adham dulunya seorang yang kaya raya, beliau raja ya, di Ghassan, dan meninggalkan istananya, meninggalkan kemewahannya, akhirnya menjadi orang yang sangat zuhud dan menjadi ulama besar ya. Beliau sudah, kata-kata ini menjadi kesimpulan dari apa yang sudah diamalkan oleh beliau. Yang keempat adalah berlebihan dalam bergaul. Kita bergaul dipersilahkan, Islam sangat identik ya dengan agama yang kaitannya dengan sosial ya. Tetapi kalau bergaul dengan berlebihan ini menjadi masalah, karena ada karakter teman sepergaulan ini, ada 4 jenis golongan. Terhadap orang yang jika membutuhkan bergaul dengannya, laksana kebutuhan kita terhadap makanan, kita tidak dapat lepas darinya. Sehari semalam saja kalau kita nggak makan maka akan lapar ya. Mereka itu adalah para ulama yang memiliki cakrawala pengetahuan yang luas tentang ilmu agama, mengetahui tipu daya setan dan segala macam bentuk penyakit hati. Nah, mereka inilah yang harus kita intensif bergaul dengan para ulama ini. Terhadap orang jika kita bergaul dengannya seperti kebutuhan kita terhadap obat, kita mengharapkannya dikala kita sedang sakit saja. Tetapi bila badan kembali sehat, maka mereka tidak kita butuhkan lagi. Mereka ini adalah dari orang yang kehadirannya kita nantikan berkaitan dengan masalah kemaslahatan hidup dan kehidupan, seperti untuk saling bekerja sama atau sebagai mitra kerja dalam berniaga, bertani, bermusyawarah, dan masalah-masalah lain dalam hal muamalah. Jadi teman seprofesi ya. Itu ya seperlunya sesuai dengan kebutuhan finansial ini. Kemudian kalau yang ketiga, terhadap orang yang jika kita bergaul dengannya tidak ubahnya seperti penyakit. Nah, golongan inilah yang terbagi menjadi beberapa jenis dan tingkatan tergantung pada intensitasnya terhadap jiwa kita. Di antara mereka ada yang bersifat individualis dan egois. Jika bergaul dengannya hendaklah kita waspada dan berlaku bijak dalam menghadapinya. Hal ini bukan berarti kita harus menghindar dan tidak mau bergaul dengannya, tetapi jagalah, jangan sampai diri kita terbawa oleh pengaruh kepribadiannya, karena akan merugikan kita dalam hal agama dan dunia. Oleh karena itu sebaiknya orang-orang yang masuk dalam tipe ini hendaklah dijauhi jika ingin selamat agama dan dunia kita. Bisa mempengaruhi rohani kita, bisa menjadi seperti penyakit ini. Nah, terhadap orang yang bila kita bergaul dengannya akan membawa kefatalan, sebab ia laksana ular berbisa. Andaikan kita sampai terkena patoknya, kemudian kita berhasil menemukan penawarnya, maka selamatlah kita. Tetapi jika tidak, inilah bencana bagi kita. Nah, golongan ini banyak berkeliaran di sekitar kita. Mereka adalah ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan, menyimpang dari sunnah Rasulullah. Mereka pandai membolak-balikan fakta, sunnah mereka jadikan bid'ah, dan bid'ah mereka jadikan sunnah. Bagi orang yang berakal, tidak layak untuk bergaul ataupun duduk-duduk bersama mereka. Jika itu tetap dilakukan, maka akan sakitlah hati, bahkan bisa menyebabkan hatinya menjadi mati. Jadi kalau jenis yang ketiga tadi adalah ahlul maksiat, kalau yang keempat ini adalah ahlul bid'ah. Memang ini persoalan yang perlu dirinci lagi ya, karena kita juga tidak boleh
gampang memvonis ya persoalan itu bid'ah sebelum kita mengetahui secara detail landasannya ya. Baiklah, insya Allah ini yang bisa kita bahas dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang solusi dan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan memperbaiki kondisi hati kita ya. Monggo silahkan apabila ada yang bertanya atau ada yang menambahkan dari pembahasan kita sore ini, kami persilakan. Monggo, ada yang mau menambahkan mungkin dari pengalaman pribadi ya, atau panjenengan yang biasanya berkeliling ya dari satu lingkungan kantor ke kantor yang lain, dari satu daerah ke daerah lain, barangkali menemukan suasana yang berbeda. Ini penting sekali ya untuk menjaga konsistensi hati kita ini ya. Segala kondisi kalau hati kita itu bagus, suasananya baik ya, dalam kondisi qalbus salim itu suasana apapun ya yang di luar itu akan bisa kita sikapi dengan bagus. Tapi kalau kebalikannya, kondisi hati kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, kondisi sebaik apapun juga tidak menjadi baik ya ketika kita sikapi dengan sudut pandang yang negatif. Jadi suasana hati itulah yang paling mempengaruhi di suasana eksternal sana. Monggo, ada yang bertanya? Baiklah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga hati kita ya dengan hati yang baik ya. Di antara doanya yang bisa kita baca setiap waktu ya, terutama boleh kita baca saat sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahidat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku selalu di dalam agamamu ya. Semoga kita istiqomah di jalan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.